Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone, welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Tiara, dan kita sudah masuk ke bab kelima yang membahas tentang networking pada VMware. Jadi di bab yang kelima ini kita akan belajar untuk reset MAC address di VMware, kemudian NAP adapter, bridge adapter, host only adapter, dan LAN segment. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang reset MAC address. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mempunyai 3 virtual mesin yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini terdapat Ubuntu 3 dan Ubuntu 3 ini adalah hasil import. Kemudian ada Ubuntu 2, di mana Ubuntu 2 adalah hasil dari clone Ubuntu yang pertama. Dan pertama-tama kita akan melihat dulu MAC address-nya. Kalian bisa klik pada Ubuntu-nya. Kemudian kalian klik kanan, pilih yang setting. Selanjutnya kita pilih yang network adapter, dan di sini kita pilih yang advance. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini adalah MAC address-nya. Oke, di sini MAC address-nya belakangnya adalah 10B6. 10B6 teman-teman, ingat-ingat. Dan kita akan cek di Ubuntu yang keduanya. Oke, langsung saja kita klik yang network adapter dan advance. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri MAC address-nya belakangnya adalah 3821. Jadi MAC address-nya sudah berbeda dari Ubuntu yang pertama. Selanjutnya kita akan cek di Ubuntu yang ketiganya juga. Langsung saja ke network adapter, kemudian advance. Oke, di sini MAC address-nya juga sudah saling berbeda ya teman-teman. Buat kalian yang MAC address-nya masih sama, kalian bisa membedakannya dengan mengklik yang generate ini. Maka ini VMware-nya akan otomatis membuatkan kalian MAC address yang baru atau mereset MAC address-nya. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu NAT adapter. Langsung saja kita ke topologinya. Kita ingat-ingat konsep pada VirtualBox nih teman-teman. Kalau di VirtualBox itu kan ada dua, yaitu NAT biasa dan NAT network. Kalau NAT biasa itu, kedua server ini terhubung ke hidden interface milik host OS. Jadi kedua server ini nggak akan bisa saling komunikasi atau saling terhubung. Sedangkan kalau menggunakan NAT network, maka kedua Ubuntu ini akan terhubung dulu ke switch virtual. Jadi nanti kedua virtual mesin ini bisa saling terhubung. Tapi kedua virtual mesin ini tidak bisa terhubung ke host OS, dan itu adalah kelemahannya. Lalu apa sih bedanya dengan menggunakan VMware? Jika pada VirtualBox tadi kita terhubungnya ke hidden interface, di VMware itu ada VMnet 8. Jadi dengan VMnet 8 ini nantinya kedua virtual mesin ini bisa saling terhubung dan tentunya host OS juga bisa saling terhubung. Oke, langsung saja kita lihat pada VMware-nya. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini kita menggunakan NAT. Dan kita juga akan lihat di sini bagian edit. Kita bisa klik yang virtual network editor. Kita tunggu teman-teman. Oke, dan kalian di sini bisa lihat di sini secara default sudah ada VMnet 8. Dan kita juga bisa lihat di control panel. Kita langsung ke control panel teman-teman. Kita pilih yang network and internet, kemudian network and sharing center. Change adapter setting. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini juga sudah ada VMware Network Adapter VMnet 8. Oke, teman-teman langsung saja kita klik di interface VMnet 8-nya. Oke, dan di sini teman-teman bisa melihat IP-nya itu 192.168.13.1. Oke. Kita balik dulu ke topologinya, teman-teman. Jadi nanti IP dari virtual mesin kita itu akan sama dengan IP pada VMnet-nya. Jadi tadi IP di VMnet-nya itu kan 192.168.13.1. Jadi nanti IP di virtual mesinnya itu bakalan sama, yaitu akan menjadi 192.168.13.x.
dan di mana X itunya bisa random ya teman-teman. Dan langsung saja kita akan menyalakan virtual mesinnya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu-nya dan saya juga sudah login. Kemudian langsung saja kita akan cek IP address-nya. Kita cek dengan perintah IP address. Kemudian kita enter. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri IP address-nya itu 192.168.13.135. Dan selanjutnya kita juga akan cek IP address di Ubuntu yang keduanya. Langsung saja kita cek teman-teman IP address. Kita enter. Oke, dan di sini IP address-nya juga sudah ada 192.168.13.134. Dan jika IP address milik teman-teman ini sama, maka teman-teman bisa menghapus IP-nya kemudian mengaplikannya kembali. Seperti di sini akan saya contohkan, kita menggunakan perintah sudo dhclient -r, kemudian kita masukkan interface-nya yaitu ENS33. Jadi kalau di VirtualBox itu kan pakai ENP0S3. Kalau di VMware ini pakainya yang ENS33. Dan langsung saja kita enter teman-teman. Oke, masukkan passwordnya. Di sini kita akan jalankan lagi perintah sudo dhclient ENS33. Kemudian langsung saja kita enter. Kemudian kita cek lagi IP address-nya. Oke teman-teman, IP-nya itu sudah ada kembali yaitu 192.168.13.136. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk ngeping dari Ubuntu yang pertama ke Ubuntu yang kedua. Misal kita dari Ubuntu yang pertama ke Ubuntu yang kedua, di sini IP-nya itu 136. Oke, langsung saja kita akan ping 192.168.13 dan ini tadi IP-nya itu 136.136. Kita enter teman-teman. Oke, dan di sini sudah bisa terhubung ya, karena ini sudah reply, kita bisa menghentikannya dengan ctrl-c. Kemudian sebaliknya juga kita akan ngeping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu yang pertama. Ubuntu pertama itu akhirannya 135. Oke, langsung saja kita akan ping 192.168.13.135. Kita enter teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa terhubung. Dan selanjutnya kita akan coba nih untuk ngeping dari virtual machine ini ke host OS. Dimana tadi IP-nya itu 192.168.13.1. Oke, langsung saja kita akan ping teman-teman. 192.168.13.1. Kita enter. Nah, ini dipastikan tidak akan bisa ya teman-teman, karena kalau kalian ingat di laptop kita itu terdapat firewall, di mana si firewall ini akan melindungi laptop kita agar tidak bisa diping dari luar. Jadi kalau kalian ingin mempraktekkan ini, kalian bisa menonaktifkan dulu Defender firewall-nya. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk ngeping dari host OS ke virtual machine. Oke, langsung saja teman-teman, kita bisa buka command prompt. Di sini kita akan ping, kemudian kita masukkan IP-nya. Tadi di Ubuntu yang kedua IP-nya itu 192.168.13.136. Dan langsung saja kita enter. Oke, dan di sini sudah bisa terhubung karena ini menampilkan reply. Dan begitu juga kita akan ping ke IP Ubuntu satunya. Yaitu tadi IP-nya itu 192.168 kemudian .13.135 dan langsung saja kita enter. Oke, dan di sini juga sudah bisa terhubung. Jadi si host OS ini sudah bisa terhubung ke kedua virtual machine kita yang tadi.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi bridge adapter. Jadi teman-teman, dengan si bridge adapter ini nanti itu akan membuat virtual mesin kita seolah-olah terhubung ke WiFi yang kita gunakan. Misal di sini saya menggunakan WiFi yang ini. Kita bisa langsung teman-teman, kita bisa cek di control panel. Kita ke Network and Internet, kemudian kita ke Network and Sharing Center, kemudian Change Adapter Setting. Kita buka teman-teman yang WiFi, kemudian kita Details. Oke, di sini IP-nya itu 192.168.1.3. Jadi teman-teman, nantinya dengan bridge ini akan membuat si virtual mesin kita seolah-olah terhubung ke WiFi yang kita gunakan. Jadi nanti si virtual mesin ini juga akan mendapatkan IP dari si WiFi ini. Dan jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi-nya, maka si laptop lain ini juga bisa terhubung ke virtual mesinnya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke VMware-nya. Kita bisa klik kanan di Ubuntu-nya, kemudian Setting. Kita klik yang Network Adapter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, ada bridge. Tetapi di sini kita tidak bisa memilih apakah nanti ini akan membridge interface di WiFi kita atau interface di Ethernet card. Dan caranya itu, ini kita bisa close dulu teman-teman. Kemudian kita pergi ke Edit. Di sini kita pilih yang Virtual Network Editor. Tunggu teman-teman. Di sini kita bisa klik yang Change Setting. Oke, dan di sini kita bisa pilih yang Yes. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada VMnet 0 yang type-nya itu bridge. Oke, dan di sini teman-teman bisa memilih dari WiFi kita karena ini sudah diotomatiskan. Oke, di sini saya menggunakan WiFi yang ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung saja untuk apply. Oke, jika sudah kita apply, kemudian kita pergi ke setting lagi. Kalian bisa klik kanan, terus klik setting. Kita pergi ke network adapter, dan di sini kita bisa memilih yang bridge lagi teman-teman. Kita klik, kemudian OK. Dan selanjutnya kita akan merunning virtual mesinnya. Teman-teman, di sini saya sudah masuk dan sudah login ke Ubuntu-nya, dan kita akan mereset lagi IP address-nya. Oke, langsung saja kita menggunakan command sudo dhclient -r ens33. Kita enter teman-teman. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita akan meng-add lagi IP-nya, yaitu dengan command sudo dhclient ens33. Kita enter lagi teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek IP-nya kembali, yaitu dengan perintah IP address. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, IP-nya itu adalah 192.168.1.6, yang dimana IP-nya itu sama dengan yang ada di WiFi kita. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, itu sama. Jadi, si IP ini itu adalah NAT network, yang membuat seolah-olah si virtual mesin ini terhubung ke interface bridge di WiFi kita. Nih, oke. Oke teman-teman, langsung kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang host only adapter. Jadi beginilah topologinya teman-teman. Jadi sama kayak yang di VirtualBox, fungsi si host only adapter ini adalah untuk menghubungkan kedua virtual mesin ini ke host OS, atau menghubungkan virtual mesin ke host OS. Kita langsung saja ke control panel teman-teman. Kita pilih yang Network and Internet. Kemudian Network and Sharing Center, kemudian Change Adapter Setting. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada dua, yaitu yang VMnet 1 dan VMnet 8. Jadi yang di VMnet 8 itu dikhususkan untuk yang NAT.
Sedangkan yang VMnet 1 itu untuk yang host only adapter ini. Langsung saja kita klik teman-teman. Kita lihat details. Oke, di sini IP-nya itu 192.168.227.1. Jadi nanti IP yang ada di virtual mesinnya itu akan sama dengan IP yang di sini teman-teman, yaitu 192.168.227.x. Oke, langsung saja teman-teman kita buka VMware-nya. Dan sebelum itu kita harus lihat dulu teman-teman di edit, kemudian virtual network editor. Nah, disinilah kita bisa tahu teman-teman, kalau si VMnet 1 itu untuk host only, sedangkan yang VMnet 8 itu untuk NAT. Dan oke, langsung saja teman-teman, kita akan setting dulu. Kita bisa klik kanan, kemudian setting, kita ke network adapter, dan di sini kita gunakan yang host only teman-teman. Kita oke. Selanjutnya kita akan menyalakan virtual mesinnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu-nya dan sudah login juga. Dan langsung saja seperti biasa kita akan merilis IP-nya. Kita pakai perintah sudo dhclient -r ens33. Kita enter teman-teman. Kemudian seperti biasa masukkan password. Kemudian kita akan meng-add kembali menggunakan command sudo dhclient ens33. Kita enter teman-teman. Oke, kita akan cek kembali IP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri IP-nya itu 192.168.227.128. Oke, kita cek di sini teman-teman. Oke, IP-nya sama. Oke, sebaliknya juga di Ubuntu yang kedua, di situ kita juga akan merilis kembali IP-nya teman-teman. Tapi sebelumnya kalian pergi ke setting dulu. Kemudian kita pilih yang network adapter. Oke, dan di sini kita masih bridge teman-teman. Kita ubah dulu ke yang host only. Oke, langsung saja kita oke teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah kita langsung saja akan merilis kembali IP-nya teman-teman. Kita gunakan perintah sudo dhclient -r ens33. Langsung saja kita enter. Oke, kemudian kita add kembali sudo dhclient ens33. Kita enter kembali teman-teman. Oke, jika sudah langsung saja kita cek IP address-nya, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri IP-nya itu 192.168.227.129. Oke, jadi IP-nya itu sama ya teman-teman kayak yang di sini. Oke, jadi ini akan membuat otomatis si virtual mesin ini terhubung ke host OS. Tapi itu tidak bisa ya teman-teman, karena kalau kalian ingat kalau kita ping dari virtual machine ke host OS, itu tidak akan bisa karena adanya firewall. Jadi kalian kalau mau nyoba nge-ping, kalian bisa nonaktifkan dulu firewall-nya. Oke, karena dari virtual machine ke host OS itu nggak akan bisa karena dengan adanya firewall, kita akan nyoba nih dari host OS ke virtual mesinnya. Langsung saja kita buka command prompt. Oke, di sini langsung saja kita akan masukkan IP-nya. Tadi IP di Ubuntu 2 itu 129. Oke, langsung saja kita masukkan 129. Kemudian kita enter. Oke, sudah bisa tersambung ya teman-teman, karena di sini sudah reply. Selanjutnya kita juga akan cek IP dari Ubuntu yang pertama. Kita masukkan IP-nya. Tadi IP-nya itu 128. Langsung saja kita enter. Oke, di sini dari host OS ke Ubuntu yang pertamanya juga sudah tersambung. Oke, teman-teman, jadi dari host OS ke virtual mesinnya sudah tersambung atau sudah bisa saling komunikasi. Oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan saya juga mohon maaf bila terdapat salah kata.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!